Video ini didukung oleh Asyriat, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Ya Mas ya, itu diperhatikan. Jadi hal-hal yang aneh-aneh dan lucu-lucu yang tidak biasa dipakai oleh master, kamu hindarilah. Hukumnya haram, jangan bicara hukum. Seni itu nggak ada istilah hukum ya Mas ya. Jadi sampai jangan nanya ini haram apa halal Pak. Enggak, ini kita bicara seni itu nggak ada istilah halal haram. Jadi yang kita pakai dasarnya adalah tradisi dan kebiasaan para master kan gitu. Kalau kita belajar Amsak Shauki Muhammad Shauki Afandi di kitabnya itu, kita juga ngikuti tradisi dan kebiasaan beliau. Cari referensinya karya gimana? Banyak sekali di Google itu kok. Karya Sulus Shauki, wah keluar banyak sekali. Amsak Shauki keluar. Master siapapun keluar. Coba ketik karyamu, ada nggak? Ustadz Rauf Lumajang. Lumajang. Metu tapi kan sidik ya gitu. Kalau metu sidik nggak enak, metu yang akeh ya, banyak. Referensi kamu itu banyak. Coba ketik Muhammad Asyri, wah banyak sekali itu, ribuan gitu. Asyriat, sudah nggak bisa ngitung lagi sampai. Ya kan? Aku udah bolak-balik ngomong loh, sampai ini generasi milenial Mas. Jangan jadi generasi pekok ya. Kita harus cerdas bermedsos. Gunakan medsos itu dengan bijak dan cerdas. Loh, ini loh beberapa orang di Kudus ini digaruk polisi gara-gara apa? Ngomentari tenggelamnya itu loh. Kapal, tahu kan kapal selam? Kapal selam apa namanya? Nanggala kan? Iya. Orang pada lagi sedih malah dia komen yang agak-agak sara gitu, pornografi. Nggak perlu saya sebut lah ya, nanti saya malah digaruk juga, kacau. Ya kan, yang tronjal-tronjal itu loh, presiden fiktif atau apa itu, presiden tronjal-tronjol. Ya mohon maaf, ini saya tidak dalam rangka untuk gibah ya. Ini contoh gitu loh, jangan kita itu bodoh dalam bermedsos. Gunakan medsos dengan sebaik-baiknya. Minimal contoh saya, kaligrafer di Indonesia selalu saya bilang begitu. Saya ngisi workshop di mana-mana itu, di kampus-kampus itu, saya selalu ngomong begitu. Contohlah saya itu menggunakan medsos dengan cara yang baik. Pernah nggak saya mengeluh di Facebook? Pernah lihat saya nulis status di Facebook, kemudian saya ngomong siapa, jelek-jelekin siapa? Pernah? Ada yang tahu Facebook saya? Atau Instagram saya, atau YouTube misalnya? Nggak ada. Paling saya berkarya, ya toh? Melukis kaligrafi, share pekerjaan Asyriat, menara, kubah, bikin masjid, wah gitu. Udah nggak usah bahas yang aneh-aneh yang bukan bidang kita. Orang lagi sedih malah ngomong yang enggak. Ditangkap polisi sekarang. Coba kalau udah ditangkap polisi, kasusnya akhirnya gimana? Lebaran kira-kira di rumah nggak? Oh sampean aja pengen di rumah kok. Lah kalau nggak kena kasus sih nggak masalah, tapi kalau udah kena kasus begitu. Terus Munarman, waduh Munarman dari dulu saya memang kurang respect ya. Jadi ya gimana lah ya, saya seneng dengan para habaib. Tapi kalau sudah kena urusan teroris itu kan gimana ya? Susah kan gitu, ya enggak? Kita jangan lihat, loh dia kan kumpulnya habaib. Iya habaib itu jelas baik. Cuman kalau dikompori dengan hal-hal yang nggak baik, program-program yang nggak jelas, apalagi udah urusan terorisme. Coba kamu ngomong terorisme di Facebook, ngomong ngawur, besok digaruk sampai. Pengen nyoba aja nggak apa-apa ya, coba aja dulu. Nggak bayar kok nyoba itu. Aku bisa digaruk. Nah makanya cerdas bermedsos. Saya mulai dari tahun 2012 tuh update tentang kaligrafi, baik Asyriat, perkembangan kaligrafi di Indonesia, kegiatan apapun yang bersifat kaligrafi dan kesenian, itu saya update semuanya di website PSKaki, website Asyriat, grup dan lain sebagainya.
Sekarang bikin YouTube itu bayar nggak coba aku tak tanya? Orang bayar tuh, gratis toh. Asal kamu punya kuota ya nggak? Bukan kotang loh ya, kuota. Mas Heru tuh kalau saya bilang kuota itu dia langsung kebayang-bayang gitu ya. Hanya jadi kutang. Itu diperhatikan itu. Bikinlah itu YouTube, kemudian channel-channel apa yang kamu bisai. Kamu hobi tilawah, ngaji yang bagus. Ya, share di situ. Kamu mesti harus kamu juara internasional kan? Iya nggak? Nanti kamu kena ya sabda Nabi yang layak budunallah illa fi syahri Ramadan. Layak ro'ul Quran illa bi sautin hasanin kan gitu. Masa yang qori kok, yang ngaji kok, yang bagus-bagus kok suaranya. Ini kan akhir zaman ini. Oh, biar nggak disebut saya ini yang masuk golongan itu, ya udahlah saya ngaji lah biar jelek suara saya, yang penting tajwidnya benernya enggak. Jadi kamu jangan ngenyek, misalnya ada yang azan udah tua itu, oh akbar, gitu kan. Terus ambil, batuk-batuk juga, kacau kan. Lah masalahnya yang muda-muda yang suaranya bagus-bagus malah ngorok Tapi efeknya apa? Langsung bangun nggak? Langsung bangun mas. Suara orang-orang tua yang subuh itu, yang azan itu pasti jelek-jelek dan itu pasti membangunkan kita gitu. Karena di kuping itu nggak enak banget, tak uncali watu ya speakernya. Serah enak banget. Tapi justru itu bagus. Hikmahnya apa? Kita langsung bangun. Coba kalau yang ngaji lagunya Misari Rosid yang ori misalnya, kan gitu kan. Allahu Akbar, Allah. Jengoknya aneh-aneh. Akhirnya kan teringar-ngar. Turu meneh gitu. Asik banget ini, siapa nih koriknya ini, Ustadz Asyiri ini. Gitu. Akhirnya tidur lagi gitu. Jadi saya tuh setuju kalau sahur itu nggak usah pakai tarkem yang bagus-bagus. Ya. Tapi juga jangan pakai suara yang berisik-berisik gitu. Kira-kira kalau misalnya, tangi orang tangi tak tuh aku iji-iji. Kira-kira langsung tangi kowe diuncali watu. Iki wong edan iki. Romo sok sahur malah nggak tarhem malah ngomong yang enggak. Kira-kira digaruk polisi apa ora? Dilaporno sampean kan. Bisa jadi dilaporkan. Pasal apa itu? Ya tidak membuat nyaman orang lain itu, mengganggu ketertiban umum. Digaruk sampean pasti itu. Jadi sekarang itu apapun itu harus disikapi dengan positif. Makanya kenapa saya dulu itu nggak jelas. Kuliah saya itu S1-nya pendidikan, S2-nya itu hukum. Kenapa? Biar saya itu tahu hukum. Oh iki melanggar, iki bahaya iki nak misalnya diterang. Apalagi kita main proyek ya. SPK apa segala macam, kita harus tahu itu celah-celahnya itu. Bagaimana biar kita itu posisinya benar. Bagaimana kita itu tidak melanggar hukum. Bagaimana bedanya antara ini perdata, ini pidana. Ya. Ini post mayor misalnya. Kita harus tahu. Jadi ilmu-ilmu itu luas. Jadi kita belajar di manapun saja nggak apa-apa. Untuk apa? Melengkapi profesi dan bidang kita. Ya. Betapa sedih dan menderitanya kita ketika kita hanya bercanda, ya kan? Presiden tronjol-tronjol kan kata polisi di Polres Kudus kan ditanya, saya bercanda. Bercanda tapi menyakiti banyak orang. Gimana coba? Kita boleh bercanda kok, boleh. Kita nggak boleh kok serius banget itu. Jangan malah gitu. Hidup ya memang dinikmati, tapi bercanda yang bagaimana dulu kan gitu. Di saat orang pada susah, sedih gitu kan, mendoakan ya Allah, mudah-mudahan mereka yang jadi korban kapal di Nanggala ya enggak? 40 berapa? 2 kan? Mereka husnul khotimah, mereka syahid dan memang syahid itu. Orang yang meninggal dalam kondisi tenggelam itu syahid itu. Swarga tenan iki wis ngono kuwi. Kowe pengen? Tak doakan ya kalau sampean pengen. Beda kalau tenggelam di lautan cinta, lain lagi ya. Enggak syahid itu nanti syahid cinta. Kalau ini syahid beneran ini. Insya Allah itu syahid bener. Ya Allah itu beruntung sekali dan itu pilihan Allah mas, nggak bisa ditiru mas. Terus siapa yang tahu kalau dia ketika pergi ke sana itu nanti akan mati bersama-sama, gugur bukan mati. Membela negara dalam kaitannya dengan tugas negara.